Jaksa Agung ST Burhanuddin mengumumkan penetapan tersangka korupsi dan pencucian uang (TPPU) terhadap bos PT Duta Palma Group Surya Darmadi. Penetapan tersangka tersebut terkait dengan penyerobotan dan penguasaan lahan hutan seluas 37.095 hektar di Indragiri Hulu, Riau. Total kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai 78 triliun. Angka kerugian negara tersebut mencatatkan rekor baru penanganan korupsi. Estimasi penghitungan kerugian negara atas perbuatan korupsi berupa penyerobotan dan penguasaan lahan hutan oleh PT Duta Palma Group. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Supardi menerangkan nilai kerugian dengan total 78 triliun itu terbagi menjadi dua kategori. Kategori pertama, estimasi kerugian keuangan negara berkisar sekitar 9 sampai 10 triliun. Sedangkan kategori kedua, estimasi kerugian perekonomian negara sekitar 68 triliun. Estimasi penghitungan kerugian perekonomian negara akibat penguasaan lahan hutan dengan cara melawan hukum oleh PT Duta Palma Group. Nilai kerugian keuangan dan perekonomian negara 78 triliun dalam kasus Duta Palma ini, pecahkan rekor angka jebolnya potensi pendapatan negara akibat korupsi. Sebelum ini, rekor penanganan kasus tindak pidana korupsi juga dipegang oleh tim penyidikan Jampitsus Kejagung dalam penanganan korupsi dan pencucian uang. Kasus yang dipegang tim tersebut adalah pengelolaan dana asuransi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI tahun 2010-2019. Dalam kasus tersebut, angka kerugian negara terbukti di pengadilan mencapai 22,78 triliun. Lalu selanjutnya ada kasus yang sempat menghantam Kemendak hingga membuat mantan Menteri Perdagangan M. Lutfi sempat diperiksa sebagai saksi kasus PE-CPO. Kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara terkait kasus korupsi persetujuan ekspor PE minyak mentah kelapa sawit CPO. Nilai kerugian yang diumumkan dari kasus persetujuan ekspor CPO itu mencapai 20 triliun. Kasus lain adalah korupsi dalam pengelolaan dana asuransi di PT Asuransi Jiwasraya tahun 2010-2018. Dalam kasus tersebut juga terbukti di pengadilan sampai level Mahkamah Agung tahun 2020. Terbukti merugikan keuangan negara mencapai 16,8 triliun. Selanjutnya ada kasus dugaan korupsi pengadaan dan sewa pesawat di PT Garuda Indonesia dengan nilai kerugian negara sebesar 8,8 triliun. Kemudian kasus korupsi pembangunan Blast Furnace PT Krakatau Steel yang merugikan negara 6,9 triliun. Pada kasus yang tak kalah besar kerugian negaranya dalam kasus korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor-Import atau LPEI. Dalam kasus tersebut, tim penyidikan di Jampitsus Kejagung mengumumkan angka kerugian negara mencapai 2,6 triliun.